Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz Albarje, salah satu dosen program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi D3 Teknik Kimia Mineral, yaitu mata kuliah Asas Teknik Kimia dengan metode DIA, yaitu Delivery Interest and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah Asas Teknik Kimia. Mata kuliah Asas Teknik Kimia adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori selama 1 semester, di mana 1 SKS teori setara dengan 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri untuk setiap tatap muka. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik; yang kedua, menguasai konsep teoritis satuan operasi pada unit utilitas produksi industri logam, mencakup diagram alir proses, kapasitas alat, prinsip kerja alat, komisioning, SOP alat, kualitas hasil produksi, data pengujian bahan. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis dasar matematika, statistika, ilmu alam yang meliputi kimia dan fisika yang mendukung proses industri pengolahan logam. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar neraca massa dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung neraca massa untuk sistem batch maupun continue dengan baik dan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung neraca massa dengan non-reaksi kimia dengan baik dan benar. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung neraca energi dengan baik dan benar. Dalam mata kuliah ini akan membahas 9 materi pembelajaran, yaitu yang pertama, analisis dimensi, unit, dan konversi satuan. Yang kedua, menentukan basis perhitungan. Yang ketiga, konsep dasar dan perhitungan neraca massa tanpa reaksi kimia. Dan yang keempat, neraca energi tanpa reaksi kimia. Referensi yang digunakan pada proses pembelajaran ini diantaranya Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering 7th edition by Himmelblau DM, kemudian Ferry and Chemical Engineering Handbook 7th edition by Robert Ferry dan Donwe Green. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, tugas terstruktur dan atau kuis sebanyak penilaiannya 40%, yang kedua, ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir, ujian akhir semester sebanyak 30%. Berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Asas Teknik Kimia yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Oke, semua sehat ya. Semua hadir semua. Hadir. Tidak ada yang alpa ya? Tidak. Baiklah, untuk hari ini kita akan memasuki materi pertemuan kedua kita di mata kuliah Asas Teknik Kimia. Di mata kuliah ini kemarin kita sudah belajar tentang unit dan dimensi. Nah, untuk pertemuan kedua hari ini kita akan belajar tentang konversi satuan. Nah, dalam konversi satuan yang akan kita pelajari ini masih erat kaitannya dengan unit dan dimensi. Pertemuan pertama itu unit dimensi, dan konversi satuan ini sangat penting dipelajari untuk mata kuliah Asas Teknik Kimia. Kenapa?
karena ini akan menjadi dasar kita nanti untuk masuk ke perhitungan pertama stoikiometri, dan juga nanti di inti dari mata kuliah ini yakni neraca massa dan juga neraca energi. Oke? Mengerti sampai sini? Nah, untuk sebelum kita masuk ke konversi satuan, kira-kira kita review dulu materi yang telah lalu di pertemuan pertama kemarin. Kira-kira apa yang masih kalian ingat di pertemuan kemarin? Ada yang bisa menjawab atau bisa mengulas kembali apa yang telah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin? Bisa angkat tangan? Saya Bapak. Oke, silakan Rani. Yang saya pelajari itu kalau dimensi itu besaran. Contohnya kayak massa, terus waktu, sama panjang. Nah, kalau unit itu satuan yang mengekspresikan dimensi. Contohnya kayak temperatur itu satuannya Kelvin atau Celcius. Terus panjang itu satuannya meter. Seperti itu, Bapak. Oke, bagus sekali. Oke, tadi sudah dijelaskan Rani tentang unit dan dimensi. Sekarang ada lagi yang mau jelasin apa yang telah dipelajari minggu lalu. Bisa angkat tangan. Saya Pak. Oke, Jericho silakan. Untuk sistem sendiri itu Pak ada dua tipe umum. Yang pertama biasa digunakan di Indonesia yaitu untuk SI atau unit internasional, dan yang kedua itu ada America Engineering atau yang biasa disebut AE. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya tentang apa saja inti-inti yang telah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin. Dimensi, unit, termasuk juga sistem yang digunakan di dalam asas teknik kimia ini, khususnya dalam unit dan dimensi. Nah, karena kita sudah memahami di apa itu unit dan dimensi, sekarang kita waktunya masuk ke dalam konversi satuan. Materi selanjutnya itu konversi satuan. Nah, sebelum kita pelajari konversi satuan, kita harus tahu dulu nih, apa sih pentingnya belajar konversi satuan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita mau lakukan sesuatu, kita nggak tahu apa faedahnya, apa manfaatnya, kita tentunya setengah-setengah biasanya kerjanya ya. Mau pergi ke sana misalnya, tujuannya untuk apa? Contoh kita mau ke masjid. Mau ke masjid memang mau ngapain? Mau sholat dan lain sebagainya. Tentu semua punya ada tujuannya. Makanya kita harus perjelas dulu apa yang kita pelajari, apa pentingnya belajar terkait tentang konversi satuan. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu konversi satuan? Enggak? Belum dapat? Oke, kalau belum paham tentang konversi satuan, ini artinya kalau kita berbicara tentang konversi satuan itu adalah mengubah atau mengganti satuannya ya. Contoh misalnya yang sering kalian lakukan dan masih ingat pelajaran-pelajaran di fisika atau di SMA misalnya, konversi satuan itu sering kali kita dapatkan. Yang paling umum kalian dapatkan dulu meter ke sentimeter, kemudian meter ke hektometer atau meter ke kilometer dan lain sebagainya. Ya, itu sering kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja perbedaannya terkait konversi satuan di asas teknik kimia ini, kita akan lebih banyak belajar tentang sistem satuan yang internasional dikombinkan dengan satuan American Engineering dan lain sebagainya, karena ini yang umum biasanya digunakan di asas teknik kimia. Nah, kita berbicara tentang apa pentingnya belajar konversi satuan. Kalau misalnya saya punya cerita, ada di sini case yang seberapa penting konversi satuan itu dipelajari. Pernah suatu ketika, ini kisah nyata di mana ada sebuah misi yang dilakukan oleh NASA. Tahu NASA? Oke, itu lembaga antariksa di Amerika Serikat ya. Dia membuat sebuah proyek untuk mengamati iklim, udara dan atmosfer di sebuah planet Mars. Itu dilakukan di tahun 1999 lalu. Nama misinya adalah Mars Climate Orbiter ya. Jadi mereka akan kirim nih pesawat tanpa awak ya, artinya dia kirim jet lah, mesin jet tanpa awak, tidak ada orangnya, dikirim. Dia menghabiskan budget sekitar 300 juta dolar untuk dikirim ke sana. Dia mengirim pesawat ke Mars. Nah, sampai di sana, misi tersebut ternyata pas sampai di Mars,
dia gagal total. Kenapa? Dia terbakar di wilayah atmosfernya Mars. Dia terbakar di wilayah atmosfernya Mars, planet Mars. Kenapa bisa terjadi? Setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah faktor kesalahan konversi. Kesalahan konversi satuan di dalam perangkat lunak yang digunakan di pesawat nirawak tersebut. Ya, si pengembang itu dia menggunakan konversi satuan LB second atau satuan American Engineering. Ya, jadi dia menggunakan massa dikali waktu LB second, tapi dia pakai LB kan, satuan American Engineering. Nah, sementara si teknikisinya dia men-setting di sana, dia mengasumsikan bahwa sistem yang digunakan si pengembang adalah sistem internasional, sehingga dia membuat program di dalamnya itu tentang membuat satuannya menjadi Newton kali second. Akhirnya apa? Ketika si pesawat nirawak ini berangkat ke Mars yang harusnya diproyeksikan jaraknya sekitar 160-an kilometer dari Mars, ternyata karena kesalahan konversi akhirnya dia mendekati wilayah atmosfer, sehingga justru masuk ke atmosfernya si Mars, sehingga dia tertarik di atmosfer. Akhirnya pesawat nirawak tersebut terbakar di atmosfer sebelum mengorbit di Mars. Akhirnya apa? Misi yang dirancang sekian ratus juta US dollar tersebut gagal total hanya karena permasalahan konversi. Itulah pentingnya kita belajar terkait konversi satuan. Ya, mengapa ini penting dilakukan? Nah, kita lanjut. Ada syarat utama dalam melakukan konversi satuan. Nah, dalam melakukan konversi satuan, syarat yang paling mutlak dan paling utama yang harus dilakukan adalah harus dalam dimensi yang sama. Kalau dimensinya berbeda, maka pelaksanaan konversi satuan ini tidak bisa dilakukan. Nah, tadi ini sudah jelas juga kenapa alasan lain kita belajar konversi satuan, karena untuk menghitung jumlah produksi dalam skala pabrik. Kalau dikaitkan dengan industri kimia atau industri pertambangan, di pabrik kimia juga satu yang dipakai berbeda-beda, bisa SI, KI dan lain sebagainya. Kemudian satuan yang dihitung ini disesuaikan dengan alat yang digunakan. Nah, satu hal yang kalian harus ingat ketika belajar konversi satuan, kalian harus punya namanya tabel konversi. Jadi masing-masing kalian punya tabel konversi. Nah, tabel konversi ini akan menjadi acuan kalian dalam melakukan konversi satuan. Untuk tabel konversi nanti Bapak akan kirim melalui LMS-nya. Nanti kalian bisa akses aja di engineering class kita atau di e-learning kita. Itu bisa diakses di situ ya. Nanti kalian bisa buka di sana. Nah, di sini ada beberapa yang penting, contoh milimeter, sentimeter, kilometer, inch, feet, yard, yards. Di sini ada kalau 1 milimeter itu setara dengan 0,1 centimeter. Kemudian 1 milimeter itu setara dengan 0,001 meter dan seterusnya. Kalau feet, bagaimana Pak? 1 milimeter itu setara berapa feet? Feet itu, ini kan satuan Amerika ya, satuan American Engineering. Jadi kalau misalnya 1 mm itu setara dengan 0,003281 feet. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, 450 menit ditambah 24 cm. Kira-kira gimana? Caranya, kalian perhatikan dulu. Ini satuannya kan menit. Satuannya dalam dimensi apa? Waktu. Oke. Ditambah 24 cm itu satuannya apa? Dimensi panjang. Kira-kira ini bisa dijumlahkan tidak? Bisa dikonversi tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena syarat utamanya adalah dimensi harus sama. Dalam konversi satuan dimensi harus sama. Jadi nomor 1 ini tidak bisa dikonversi. Nah, sekarang kita masuk nomor 2. 200 watt ditambah 3 tenaga kuda atau horsepower. HP ya. Ini kalau HP dia masuk di sistem Amerika. Oke? Jadi 200 watt ditambah 3 horsepower berapa nilainya?
Nah, caranya adalah seperti ini. 1 horsepower itu senilai dengan 745,7 watt. Maka kalau misalnya kita mau ganti atau konversi, makanya 200 watt tadi, jadi HP ini dikonversi dulu menjadi watt ya. Jadi 3 HP ini dikonversi jadi watt, makanya 200 per 745,7 HP ditambah 3 HP atau horsepower. Kita tulis di sini 35 dikali dengan 1 BTU. 1 joule itu sama dengan, berarti karena di sini kan tadi satuannya joule ya, joule, maka kita tulis di sini kali di sini BTU-nya, berarti di sini BTU-nya ya, berarti 9,484 kali 10 pangkat minus 4 BTU kali 9,484 kali 10 pangkat minus 4 BTU per 1 joule ya. Jadi 1 joule setara dengan 9,484 kali 10 pangkat minus 4 BTU. Jadi kalau misalnya kita konversi dia, jadinya joule dengan joule ini dicoret, kemudian 35 dikali 9,484 kali 10 pangkat minus 4 BTU, sehingga hasilnya yang diperoleh adalah 35 dikali 9,484 kali 10 pangkat minus 4 BTU ditambah berapa? 7 BTU. Kemudian hasilnya adalah 7,033 BTU. Oke, sampai sini paham? Paham. Ini untuk cara yang sederhana, yang paling simpel soalnya. Nanti kita akan masuk jika konversi sampai 4 kali atau sampai 5 kali bahkan kita konversinya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana membaca dan menulis tabel konversi. Nah, misalnya yang kita perlukan adalah satuan Pascal dan ATM, maka dapat ditulis contoh 10 pangkat 5 Pascal itu setara dengan 0,987 ATM ya. Jadi kalau misalnya ditulis bisa seperti ini, 9 pangkat 5 Pascal dan ATM dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau masuk konversi kayak tadi, sistemnya adalah kita sisa contoh. Di soal ini tentukan konversi satuan dari 5 bar. Jadi 5 bar itu, dia bertanya 5 bar itu berapa ATM ya, atmosfer ya. Berapa kalau 5 bar? 5 bar itu ada berapa ATM. Jadi kita diminta untuk konversi satuannya ke ATM. Jadi kita harus tahu dulu kalau misalnya 1 bar itu berapa ATM. Kita lihat di tabel konversi, kita buka tabel konversinya. Nah, ternyata di sini 1 bar itu setara dengan 0,987 atmosfer atau ATM. Jadi kalau 1 bar dia berapa? 0,987 ATM atau atmosfer. Nah, kalau misalnya kita mau konversi, kalau dia 5 bar, caranya cukup sederhana ya. Kita kali aja di sini 5 bar dikali. Oke. Tadi karena ini yang dicari adalah ATM dan di sini bar, berarti ATM-nya di atas nih. Ya, karena yang mau dihilangkan adalah barnya. Ya, berarti barnya di bawah, ATM per bar. Oke, supaya apa? Supaya nanti kita bisa coret seperti ini. Ya, jadi di sini satu bar ya. Karena di tabel konversi kan 1 bar itu setara dengan 0,987. Di sini tulis 987. Oke, jadi kalau misalnya di tabel konversi yang tersisa ketika kita tulis lagi di sini barnya sudah hilang, jadi 5 kali 0,987 ATM per 1 ya, karena barnya sudah hilang kan. Jadi nanti satuan akhirnya yang diperoleh adalah 4,935 ATM. Oke. Nah,
Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Di sini kalau tadi kita cuma mengkonversi dari satu satuan, sekarang kita akan konversi bagaimana kalau misalnya ada dua satuan sekaligus yang akan kita konversi. Contohnya seperti ini, di mana ada 750 gram, 750 kg per meter kubik, kita akan konversi menjadi gram per sentimeter kubik ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kilogram ke gram apakah dimensinya sama? Sama ya, kilogram sama-sama dimensi massa ya. Nah, kemudian ada meter kubik ke sentimeter kubik, itu dimensinya sama kan? Sama-sama di dimensi volume ya. Jadi sisa kita lihat tabel konversi lagi, kita lihat lagi, buka tabel konversinya. Nah, di tabel konversi kita akan lihat 1 kilogram itu ternyata setara dengan 1000 gram. Kemudian 1 meter kubik itu setara dengan 1 juta sentimeter kubik. Kenapa bisa 1 juta? Karena kan kilogram ke sentimeter itu berapa jaraknya? Ayo, berapa? Kalau kilogram ke sentimeter itu kan 6 tangga ya. Nah, perhatikan di sini adalah meter. Jadi kalau misalnya kita kilogram, apalagi hektogram, kemudian dekagram, ya, kemudian gram, kemudian apalagi desigram, kemudian sentigram, kemudian miligram. Nah, ini kalau di gram. Nah, kalau misalnya kita bawa ke yang panjang, kita ganti aja gramnya jadi kilometer, hektometer, kemudian dekameter ya, dekameter, kemudian ada meter, kemudian desimeter, kemudian ada sentimeter, kemudian milimeter. Nah, kita lihat kilometer, sentimeter, kilometer, hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter ya. Nah, perhatikan dari meter ke sentimeter itu ada berapa? Meter, dekameter, kemudian sentimeter ya. Dari meter ke sentimeter itu ada 2 anak tangga ya. Jadi kalau misalnya dia turun ke bawah berarti dia dikali. Kalau misalnya cuma 1 seperti ini berarti dia dikalinya cuma 10. Jadi kalau turun di sini kali 10, turun di sini berarti dikali 100. Ya, jadinya dikali 100. Tapi perhatikan di sini ada pangkat 3-nya. Pangkat 3-nya itu menandakan dia berarti 10 pangkat 3. Ya, berarti dia 1000 dikali 2 anak tangga. Berarti 1 juta ya. Tambah 3 lagi nolnya, jadi 3 nol ditambah 3 nol, jadinya 6 nolnya, jadinya 1 juta. Jadi 1 meter kubik itu setara dengan 1 juta sentimeter kubik. Nah, untuk itu kita masukkan ke dalam konversi satuannya. Bagaimana cara kita menuliskannya? Di sini sudah terlihat. Nah, contoh. Di sini ada 750 kg kan? Tadi kita tuliskan kembali 750 kg. Ya, hanya sudah dicoret. Jadi yang tersisa adalah nilainya menjadi 0,75 gram per sentimeter kubik. Ya, hasilnya adalah 0, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kalau sudah paham, nah selanjutnya kita kerjakan contoh soal yang ini, yang apa? Ubahlah 400 inch per kubik per hari ke dalam sentimeter kubik per menit. Oke, silahkan. Ada yang mau kerjakan soalnya? Oke, selanjutnya siapa? Sinilah, silakan Sinilah. Oke. Nah, coba perhatikan di papan. Ini pekerjaannya Sinilah contohnya. Kira-kira ini sudah betul atau tidak? Betul ya? Betul ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan dari 400 inch per hari kita konversi menjadi sentimeter kubik per menit ya.
ini sudah betul 400 inch pangkat 3 dengan hari. Di sini kan satu hari itu ada 24 jam. Kita coret harinya, kemudian 1 jam itu setara dengan 60 menit. Kita coret jamnya. Nah, di sini lagi konversi dari inch ke sentimeter kubik ya. Jadi 1 inch itu setara dengan 2,54 cm kubik. Kita coret inchnya, di sini juga dicoret inchnya. Hasilnya yang diperoleh adalah 4,552 cm kubik per menit. Oke, nah sampai saat ini kalau misalnya dilihat materi yang kita bahas tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, semua sudah jelas, sudah dipahami? Oke. Baik, kalau sudah dipahami, berarti kalian sudah saya anggap memahami dan mengerti bagaimana cara melakukan konversi satuan. Nah, karena ini akan dibutuhkan nanti di pertemuan-pertemuan mendatang. Nah, sebelum kita tutup mata kuliah ini, saya mau review dulu. Untuk siapa mau mahasiswa nih yang bisa menjelasin apa saja yang telah kita pelajari di pertemuan kali ini? Ada yang mau? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi syarat konversi itu dimensinya harus sama dan untuk mendapatkan satuan yang diinginkan itu satuannya itu harus dikali silang agar bisa dicoret dan mendapatkan satuan yang diinginkan. Oke, bagus sekali. Ayo tepuk tangan. Oke, betul sekali. Jadi syarat utama dari konversi satuan kita pastikan bahwa satuannya atau dimensinya ini harus sama. Dimensinya berbeda, ini tidak bisa kita konversi. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah dapatkan satuannya dan melihat tabel konversi, nanti dibalik aja posisinya. Kalau misalnya si satuan yang mau dicoret itu di bagian atas, berarti untuk satuan yang konversinya harus di bawah supaya nanti bisa dicoret. Oke. Nah, kalau seperti itu karena nggak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti ada tugas ya supaya sebagai ajang latihan kalian atau tempat latihan kalian di rumah untuk mengerjakan bagaimana sih cara untuk melakukan konversi satuan ya. Nantinya ini silahkan kalian kerjakan di rumah, nanti kalian kumpul di dua pekan mendatang ya ketika kita bertemu ya. Dan untuk lebih optimalnya nanti kalian bisa upload aja di LMS-nya ya. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin cukup dulu pertemuan kita siang hari atau pagi hari ini dalam pertemuan mata kuliah asas teknik kimia dalam hal materi konversi satuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video pembelajaran mata kuliah asas teknik kimia yang saya ampu. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Akhir kata, assalamualaikum.